Dunia teknologi sudah biasa dengan persaingan. Tapi, pertarungan hukum antara Elon Musk dan OpenAI lebih dari sekadar adu ego. Ini pertarungan besar yang bisa membentuk masa depan kecerdasan buatan. Di satu sisi, ada Elon Musk, CEO Tesla dan SpaceX yang belak-belakan, dikenal karena ambisi dan keberaniannya. Di sisi lain, ada OpenAI, perusahaan riset kecerdasan buatan terkemuka, yang awalnya didirikan bersama oleh Musk sendiri. Konflik ini memunculkan pertanyaan penting tentang arah pengembangan AI, keseimbangan antara keuntungan dan etika, dan peran individu berpengaruh dalam membentuk masa depan teknologi kita. Saat kita menggali lebih dalam kasus rumit ini, kita akan mengeksplorasi argumen kedua belah pihak, potensi implikasinya bagi dunia teknologi, dan pertanyaan masyarakat luas yang dipertaruhkan. Esai ini bertujuan untuk menjelaskan drama yang sedang berlangsung ini, memeriksa peristiwa penting, argumen, dan potensi konsekuensi dari pertarungan hukum yang penting ini. Bergabunglah dengan kami saat kami menavigasi seluk-beluk kasus ini dan menjelajahi dampaknya pada lanskap kecerdasan buatan yang terus berkembang. Untuk memahami akar konflik ini, kita perlu kembali ke awal berdirinya OpenAI di tahun 2015. Didirikan oleh tokoh teknologi seperti Elon Musk dan Sam Altman, OpenAI dimulai sebagai organisasi nirlaba. Misinya adalah memastikan bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Namun, jalan dari aspirasi ke realitas jarang mulus. Seiring kemajuan penelitian, kebutuhan sumber daya meningkat. Mengembangkan AI mutakhir membutuhkan investasi besar. Pada tahun 2019, OpenAI bertransisi menjadi perusahaan berlaba terbatas. Langkah ini disambut dengan reaksi beragam. Kritikus khawatir keuntungan akan lebih diutamakan daripada etika. Ketegangan ini membentuk latar belakang tantangan hukum Elon Musk. Di tahun 2024, Elon Musk memicu pertarungan hukum dengan mengajukan gugatan terhadap OpenAI. Musk, yang telah mengundurkan diri dari Dewan OpenAI pada tahun 2018, berpendapat bahwa perusahaan telah menyimpang terlalu jauh dari misi awalnya. Dia menuduh OpenAI menjadi semakin tertutup dan didorong secara komersial, mengutamakan keuntungan daripada pengembangan AI yang bertanggung jawab untuk kepentingan umat manusia. Gugatan Musk menyerukan OpenAI untuk kembali ke akar nirlabanya, menekankan transparansi dan pengembangan sumber terbuka. Dia berpendapat bahwa pengejaran keuntungan perusahaan membawanya ke jalan yang berbahaya, yang berpotensi menghasilkan penciptaan sistem AI yang kuat yang dapat digunakan untuk tujuan yang berbahaya. Gugatan Musk menyoroti kekhawatiran yang berkembang dalam komunitas teknologi dan sekitarnya, potensi AI untuk digunakan untuk tujuan jahat. Seruannya untuk transparansi dan pertimbangan etis yang lebih besar beresonansi dengan banyak orang yang takut akan kekuatan tak terkendali dari perusahaan besar di bidang kecerdasan buatan. OpenAI menanggapi gugatan Musk dengan serangan balik yang kuat. Mereka membantah tuduhan Musk dan menuduhnya terlibat dalam kampanye pelecehan dan taktik itikat buruk. OpenAI mengklaim bahwa tindakan Musk dimotivasi oleh keinginan untuk merebut kendali perusahaan dan inovasi AI-nya yang berharga untuk keuntungan pribadinya sendiri. OpenAI menunjukkan kritik publik Musk terhadap perusahaan, dugaan upayanya untuk membujuk karyawan kunci, dan tuntutannya untuk akses ke informasi perusahaan yang sensitif sebagai bukti niat bermusuhannya. Mereka berpendapat bahwa tindakan Musk tidak didorong oleh kepedulian yang tulus terhadap pengembangan AI yang etis, tetapi oleh keinginan untuk merusak OpenAI dan berpotensi mengintegrasikan teknologinya ke dalam usahanya sendiri. Serangan balik OpenAI melukiskan gambaran persaingan sengit yang dipicu oleh ambisi dan perebutan dominasi di bidang kecerdasan buatan yang berkembang pesat. Mereka berusaha mendiskreditkan klaim Musk dan menggambarkannya sebagai pesaing yang tidak puas, yang bersedia menggunakan taktik yang tidak etis untuk mencapai tujuannya. Bagian 5. Tawaran pengambilalihan Musk, penawaran palsu atau serius. Dalam pergantian peristiwa yang dramatis, Elon Musk membuat langkah yang tidak terduga. Dia menawarkan untuk membeli OpenAI dengan harga 97,4 miliar dolar AS. Dewan OpenAI menolak tawaran ini, mencapnya sebagai taktik untuk mengganggu operasi perusahaan. Mereka berpendapat bahwa tawaran Musk bukanlah upaya tulus untuk mengakuisisi OpenAI,
Musk bersikeras bahwa tawarannya serius dan didorong oleh keinginannya untuk mengarahkan OpenAI kembali ke misi awalnya. Dia berpendapat bahwa sumber daya dan keahliannya akan mempercepat kemajuan OpenAI. Saling balas ini menambah kerumitan pada pertarungan hukum yang sudah kusut. Ini menimbulkan pertanyaan tentang niat sebenarnya Musk dan nilai OpenAI. Bagian 6. Pengadilan opini publik, reaksi dan spekulasi. Pertarungan hukum antara Elon Musk dan OpenAI telah memikat dunia teknologi dan sekitarnya, memicu perdebatan dan spekulasi yang intens. Pendapat publik terbagi, dengan beberapa mendukung seruan Musk untuk pengembangan AI yang etis, dan yang lain memihak kebutuhan OpenAI untuk bersaing dalam industri yang sangat kompetitif. Media sosial telah menjadi medan pertempuran bagi pendukung kedua belah pihak, dengan tagar seperti Team Elon dan OpenAI for Good menjadi tren di platform seperti Twitter, yang sekarang dikenal sebagai X. Para ahli telah mempertimbangkan, menawarkan analisis mereka tentang argumen hukum, potensi hasil, dan implikasi yang lebih luas untuk masa depan AI. Sifat publik dari perselisihan ini telah menambah signifikansinya, mengubahnya menjadi referendum tentang peran perusahaan teknologi yang kuat, etika pengembangan AI, dan keseimbangan antara keuntungan dan kebaikan masyarakat. Bagian 7. Implikasi untuk masa depan AI, etika versus keuntungan. Hasil dari pertarungan hukum ini dapat memiliki konsekuensi yang luas untuk masa depan kecerdasan buatan. Pada intinya, perselisihan tersebut menyoroti ketegangan mendasar yang telah lama mengganggu bidang AI, keseimbangan antara pertimbangan etis dan pengejaran keuntungan. Gugatan Musk menimbulkan kekhawatiran tentang potensi bahaya dari pengembangan AI yang tidak terkendali, yang hanya didorong oleh motif keuntungan. Dia berpendapat bahwa tanpa perlindungan dan pedoman etis yang tepat, AI dapat menimbulkan ancaman yang signifikan bagi umat manusia. OpenAI, di sisi lain, berpendapat bahwa model nirlabanya diperlukan untuk menarik sumber daya yang dibutuhkan untuk bersaing dalam lanskap AI yang berkembang pesat. Pertarungan hukum ini berfungsi sebagai pengingat nyata bahwa pengembangan kecerdasan buatan bukan hanya upaya teknis. Ini adalah masalah sosial dengan implikasi etis, ekonomi, dan politik yang mendalam. Keputusan yang dibuat hari ini tentang arah pengembangan AI akan berdampak abadi pada masa depan kolektif kita. Bagian 8. Taruhannya tinggi. Pertempuran untuk jiwa kecerdasan buatan. Pertarungan hukum antara Elon Musk dan OpenAI lebih dari sekadar perselisihan perusahaan. Ini adalah pertempuran untuk jiwa kecerdasan buatan. Yang dipertaruhkan adalah masa depan AI dan dampaknya terhadap umat manusia. Akankah AI dikembangkan secara bertanggung jawab dengan fokus pada manfaat bagi seluruh umat manusia? Atau akankah itu menjadi alat untuk keuntungan dan kekuasaan yang berpotensi memperburuk ketidaksetaraan yang ada dan menciptakan risiko baru? Hasil dari kasus ini dapat menjadi preseden untuk bagaimana AI dikembangkan dan diatur di tahun-tahun mendatang. Ini dapat memengaruhi keputusan investasi, kerangka peraturan, dan persepsi publik tentang kecerdasan buatan. Dunia menyaksikan dengan seksama saat drama hukum ini terungkap. Keputusan yang dibuat di ruang sidang ini akan memiliki efek riak yang terasa jauh melampaui dinding gedung pengadilan, membentuk lintasan kecerdasan buatan dan dampaknya pada masa depan kolektif kita. Bagian 9. Kesimpulan. Menemukan keseimbangan, inovasi dengan tanggung jawab. Pertarungan hukum antara Elon Musk dan OpenAI adalah pengingat nyata akan tantangan kompleks yang kita hadapi di era kecerdasan buatan. Karena teknologi AI terus berkembang pesat, sangat penting bagi kita untuk menemukan cara menyeimbangkan pengejaran inovasi dengan kebutuhan akan pertimbangan etis dan kebaikan masyarakat. Kasus ini menggarisbawahi pentingnya dialog terbuka, kolaborasi, dan pengembangan kerangka kerja etis yang kuat untuk AI. Kita harus memastikan bahwa AI dikembangkan dan digunakan dengan cara yang menguntungkan seluruh umat manusia, bukan hanya segelintir orang. Menemukan keseimbangan ini akan membutuhkan upaya kolektif dari pembuat kebijakan, pemimpin industri, peneliti, dan publik. Masa depan AI tidak ditentukan sebelumnya. Ini adalah masa depan yang harus kita bentuk secara aktif. Dengan merangkul semangat kolaborasi, transparansi, dan tanggung jawab etis, kita dapat memanfaatkan kekuatan transformatif AI untuk menciptakan masa depan yang lebih adil, setara, dan sejahtera bagi semua.